Kalau saya ditantang debat agama seperti ini, banyak orang login Kristen. Dan saya siap membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang mana yang akan masuk Kristen? Saya punya teman sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu, dia masuk Islam, mengatakan seperti ini. Orang Islam masuk Kristen, yang dicari adalah bukan keselamatan. Alasan mereka masuk Kristen adalah kekayaan, pengen kaya, pengen hidupnya mewah. Sebaliknya, orang Kristen masuk Islam bukan punya kekayaan. Niat paling utama masuk Islam adalah keselamatan, pengen selamat. Itu pernyataan dari teman saya, bukan teman sih, tapi orang di kampung saya yang telah masuk Islam, pernyataannya seperti itu. Ya, kita bisa lihat buktinya, banyak bukti. Orang-orang non muslim atau dari Kristen ini masuk Islam itu, ancaman mereka luar biasa. Dan bahkan mereka tidak peduli, yang penting dia sudah Islam, mau dibunuh, mau diapain, mau diapakan, yang penting saya sudah Islam. Karena meninggal dia kan pasti selamat. Kalau sudah melakukan beribadah yang benar sesuai yang telah disyariatkan, dia akan selamat. Tapi seperti orang ini mengatakan, kalau saya ditantang debat agama seperti ini, banyak orang login Kristen. Login apa? Percayalah, atau kalian tidak percaya bahwa orang, misalkan khusus saya bahasa orang Islam, orang Islam mau masuk Kristen itu niatnya pasti nyari sesuatu yang lain, bukan keselamatan. Seperti yang teman saya, orang di kampung saya itu menyatakan bahwa orang Islam masuk Kristen itu pengen mewah, kehidupan yang mewah, pengen kekayaan. Orang Kristen masuk Islam pengen keselamatan. Dan membuktikan bahwa dan saya siap membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Silakan. Mau ngatain Tuhan, mau ngatain dia dewa, silakan. Tapi jangan menggunakan kata Allah. Allah itu hanya ada dalam ini. Kalimat Allah itu hanya ada dalam ini. Dan pengertian Allah itu bukanlah anak yang dilahirkan, bukan Isa ibni Maryam atau yang dikenal sama Yesus. Itu bukanlah Allah. Silakan kalian mengatakan Yesus adalah Tuhan, mengatakan dia dewa segala macam, tapi jangan katakan dia adalah Allah. Enggak, dia 3 dalam 1, 1 dalam 3. Dia ruh, dia manusia juga, dia juga Allah. 3 dalam 1, 1 dalam 3. No, Allah bantah itu. Allah samad, kul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Silakan jangan kami Islam sebenarnya tidak pernah ada masalah. Yang menjadi masalah ketika menggunakan kalimat kata Allah adalah anak yang telah dilahirkan. Nah, itu agak ada masalah. Disitulah masalahnya. Maka kami pastinya membantah. Sebagaimana Allah bantah. Katakanlah Allah itu adalah Esa, satu. Tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun setara dengan, tidak menyerupai apapun. Allah bukanlah makhluk. Allah telah ada, Allah maha awal, Allah maha akhir. Segala sesuatu yang diciptakannya ini adalah ciptaan Allah, dan segala belum ada ciptaan, Allah telah ada. Jadi kita mau bayangin, kita mau katakan Allah itu seperti apa? Nggak bisa. Apapun yang kita serupakan mereka Allah ini, itu adalah ciptaannya. Karena yang kita lihat itu hanyalah ciptaan. Apapun yang kita pikir, apapun yang kita bayangkan, itu adalah ciptaan. Karena Allah itu al-awal, yang maha awal. Asal dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Dari ketiadaan menjadi ada. Allah alasannya segala sesuatunya itu ada. Maka kita tidak bisa membayangkan bahwa Allah itu ini. Allah itu wujudnya ini, Allah itu enggak. Jadi maha suci Allah dengan segala mereka, apa yang mereka sifatkan itu. Login pede ya, maka dari itu dikatakan sesat.
Mereka butuh petunjuk. Karena dengan eksisnya, bangga, pedenya, tampil di panggung-panggung, mau berdebat. Nah, jadi mereka orang kafir, orang sesat, orang munafik, itu perbedaannya adalah kalau orang sesat itu, dia butuh petunjuk. Kalau dikasih petunjuk, dia tahu ini kebenaran, maka dia akan menerimanya. Kalau kafir, kata kafir, itu pengingkaran hati. Tahu ini benar, tapi dia ingkari, dia lawan dirinya sendiri, menutup diri. Maka dari itu kenapa orang kafir itu susah menerima kebenaran? Karena itu tadi itu tahu benar, tapi mengingkari, sehingga olah kunci hati mereka. Naudzubillah. Kalau orang sesat, dia butuh petunjuk. Ketika petunjuk itu datang, dia tahu, dia sadar, Allah menyadarkan bahwa ini benar, ini salah, maka dia akan menerima. Dan seorang ustaz mengatakan bahwa munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir. Kenapa? Orang kafir jelas menutup diri. Tapi orang munafik, dia berbuka dua. Kita memandangnya seakan-akan segini, misalkan di dalam suatu perkumpulan, dia seakan-akan bagian dari kita. Tapi dia mengambil informasi-informasi lalu menyebarkan ke bahwa ini loh, mereka seperti ini loh, mereka seperti ini loh, mereka seperti ini loh. Ketika dia memisahi kelompok, misalkan dia mengaku kelompok misalkan dari kita ini, ketika dia keluar, dia tidak mengaku bahwa dia dari sini, tapi dia mengaku bahwa dia, akulah dari kalian. Itulah kemunafikan. Dan makanya kenapa dikatakan dia lebih berbahaya daripada orang kafir. Maka dari itu dia ancamannya adalah tempatnya di keraknya neraka paling dasar. Karena saking munafik itu. Kalau kafir ya kafir, hanya menutupi diri, mengingkari kebenaran. Kembali ke ini, bahwa silakan membuktikan Yesus itu Tuhan atau apa, ya anak Maryam, ibnu Maryam Isa alaihissalam itu, kami menghormatinya, kami memuliakannya. Makanya kami ketika menyebutnya Isa ibnu Maryam, Isa alaihissalam, semoga keselamatan atasnya. Tapi kalian ketika mengatakannya dialah Allah, 3 dalam 1, 1 dalam 3, kami benar-benar masalah dengan itu. Karena Allah itu Esa, Maha Suci. Tidak ada sedikit pun punya kelemahan. Dia bisa digantung, dia bisa dibunuh, dia bisa punya kelemahan. Enggak ada. Tuhan tidak memiliki kelemahan. Allah itu enggak memiliki kelemahan. Maha Suci. Kalau dilahirkan berarti dia tidak suci. Maka Allah itu yang awal tidak serupa, tidak menyerupai, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Jadi ketika dikatakan dia olah dengan 3 dalam 1, 1 dalam 3, itulah jadi masalah. Ini orang-orang seperti ini sebenarnya butuh petunjuk ini, karena kalau orang yang mengingkar melakukan tipu-tipu seperti ini, mereka pada dasarnya tidak akan mungkin, saya pribadi mereka tidak akan berani karena tahu menipu. Tapi dengan lantang mereka tampil di panggung mengatakan seperti ini, berarti ini mereka butuh petunjuk. Begitu mereka tahu ini benar, pasti diterima, insya Allah pasti diterima, sehingga masuk Islam. Agama itu dari Nabi Adam sampai nabi-nabi yang terdahulu sampai penutup Nabi Muhammad SAW, hanya satu yang di bawah, Islam. Nggak ada agama lain. Agama lain itu agama buatannya manusia. Di sisi Allah itu hanya ada satu agama, itu agama Islam. Inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Maka dikatakan dulu ini agama di bawah ini enggak ada. Semua yang di bawah para nabi, para rasul itu ada agama Islam. Agama Aslam, Islam, dan kata Aslam itu menyerah, orang-orang menyerah pasrah kepada Allah. Itulah Islam. Jadi nggak ada agama lain. Agama itu hanya adalah agama Islam. Orang terdahulu itu, para nabi-nabi terdahulu itu, mereka itu bawa adalah mereka menyembahnya kepada satu Tuhan, hanya kepada Allah. Ya, sekian dan demikianlah
Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan-kesalahan penyampaian saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberi manfaat. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.